Tanda yang paling simpel ya, paling simpel. Kita nggak terlalu reaktif terhadap sesuatu. Contoh digosipin, difitnah. Difitnah nih misalnya, dijelek-jelekin. Dibilang penipu. Ya, misalnya dibilang penipu, dibilang nggak bener atau whatever apapun itu. Kita nggak reaktif. Kalau orang itu udah ketemu kesadaran, dia akan melihat. Ini kan hukum kehidupan. Ada yang muji, ada yang fitnah. Jadi ya udah, ini lengkap sempurna. Itu pertama, dia tidak reaktif. Tandanya itu, Mas. Kedua, orang yang sudah ketemu kesadaran, dia tidak judgment, dia tidak menghakimi, tidak cepat-cepat menghakimi. Wah, ini mah kayaknya neraka gitu misalnya. Wah, ini kafir misalnya gitu. Dia nggak menghakimi gitu. Dia melihat bahwa seseorang yang salah, seseorang itu mungkin salah, tapi ini rentetan peristiwa dia menuju kesadaran gitu. Jadi dia sangat menghargai semua fase yang terjadi di dalam lingkungan dia, di teman-teman dia, di anak dia, di keluarga dia, di pasangan dia, di siapapun itu. Dia menghargai setiap proses perjalanan itu. Itu satu tadi ya. Di level tertentu, sedekah tertinggi itu kan sebenarnya saat kemudian kita sudah tidak mengharapkan balasan. Enggak sama sekali, Mas. Bahkan itu juga bisa digeneralisir dalam hal cinta. Ketika kemudian kita bisa mengerti dan memahami tanpa berharap untuk dimengerti dan dipahami oleh pasangan. Itu kan menurutku cinta yang sudah level dewa gitu kan kira-kira ya. Karena memang egonya sudah tidak ingin diakui, sudah selesai gitu. Ada ide, ada gagasan, ada saran nggak sih biar teman-teman semuanya kita itu mulai beranjak ke sana gitu. Mari belajar bareng-bareng ke sana gitu. Karena kadang kita berbagi, kita mencintai itu masih berharap untuk dicintai gitu. Kita mengerti masih berharap untuk dimengerti. Kamu nggak ngerti aku ya udah aku nggak mau ngertiin kamu gitu. Hidup kita itu kayak transaksional banget gitu loh maksudnya. Gimana dan tuh? Dan pasti akan capek dan menderita, Mas Hendra. Makanya. Pasti akan capek dan menderita, Mas Hendra. Itu sudah pasti. Sudah pasti akan capek dan menderita. Jika kamu masih dalam putaran identitas sama, ciri-cirinya transaksional itu, Mas. Ciri-cirinya adalah keinginan pengen disayang, pengen dicintai, pengen dimengerti, pengen dirasakan keberadaan kamu ada, pengen cepat direspon, pengen mengatur, pengen merubah. Semua itu adalah gambaran dari identitas lama. Jika saja kamu terbuka untuk mengetahui, boleh nggak geser kesadarannya? Jangan pakai identitas lama yang rasanya ingin. Ketika keinginan itu tidak terjadi, penderitaan yang ada. Geser kesadaran yuk. Dari identitas lama ke identitas baru. Yang tadinya kamu menginginkan cinta, yang tadinya kamu menginginkan kasih sayang, boleh nggak geser? Akulah sumber cinta itu sendiri. Gitu ya, Teh ya? Akulah sumber kasih intinya sayang. Intinya balik lagi adalah pemahaman dan kesadaran ya. Kesadaran identitas, Mas. Kan memang Abundant Revolution intinya cuma itu, Mas. Pemahaman dan kesadaran kuncinya ternyata. Kuncinya kesadaran. Gini, di dunia ini ada namanya Neville Goddard. Dia terkenal sekali dengan guru kesadaran dunia. Itu terkenal, Mas. 1930 dia ada. Neville Goddard ini punya guru lagi, namanya Abdullah. Ini keren banget mindset Abdullah ini keren sekali. Abdullah ini bilang bahwa yang mewujudkan realitamu adalah kesadaran ini. Kesadaran inilah yang mewujudkan realitamu. Kesadaran dalam bentuk apa? Ketika kamu menyadari diri kamu, aku mah kekurangan, aku mah nggak bisa, aku mah nggak layak, aku mah nggak cukup. Produk dari kesadaran akan sesuatu kamu nggak layak, nggak cukup, menderita, itulah asumsi namanya.
Nah, asumsi-asumsimu inilah yang mewujudkan realitamu. Tetapi jika kamu terbuka dan mengetahui bahwa sejatinya kamu, kesadaran kamu tuh, kamu adalah sumber kebahagiaan, kamu adalah sumber kelimpahan. Ini akan beda, Mas. Ketika kita menginginkan kebahagiaan, menginginkan kelimpahan dengan akulah sumber kebahagiaan dan sumber kelimpahan. Ini way out getarannya juga beda gitu. Karena sesungguhnya kelimpahan itu kan memang ada di dalam dirimu sendiri. Yeah. Jadi kamu nggak perlu berlari mencari goalsmu. Orang goalsmu ada di dalam. Caranya gimana? Mulailah dengan duduk tenang, merasakan siapa dirimu, sejatimu. Duduk aja dulu, tenang. Kalau mulai ada muncul rasa-rasa tuh, ketakutan, kebingungan, duduk untuk menerima. Nah, kita ambil simpel-simpel aja deh. Kalau ada kerasa yang gak nyaman, luangkan waktu untuk duduk menerima. 1 menit aja. 1 menit luangkan waktu untuk menerima. Lalu ketika udah menerima ada rasa sedih, sakit hati, nah, tinggal nih, udah ada nih di atas permukaan nih rasa ini. Ini mau diapain rasanya? Mau tetap digenggam kayak gini, kamu bawa-bawa terus sepanjang waktu. Kan banyak orang, Mas, yang masalah pertengkaran dengan adiknya atau kakaknya itu terjadi 10 tahun yang lalu. Yeah. Tapi keselnya, marahnya masih kerasa sampai 2026. Itu banyak, Mas. Nah, itu mau dipegangin terus. Ketika udah naik ke permukaan mau dipegangin terus, atau ini mau dilarutkan, mau dilepaskan. Jadi hanya sebuah keputusan. Kalau kamu megangin terus, ya dia looping terus. Orang defaultnya dia mengalir, flowing kok. Izinkan kamu sadari, izinkan kamu rasakan rasa itu secara utuh, bahwa ini memang semua spektrum rasa yang harus tubuhku alami sebagai ruang kehidupan, ruang kesadaran gitu. Lalu mau dipegangin atau mau dilepas? Ya lepasin, izinkan, alirkan gitu. Cuma gitu aja sebenarnya, dari semua cerita tuh gitu aja. Karena kalau kita mau tarik benang paling dalamnya, bahwa kamu adalah percikan ruhnya, kira-kira Mas Hendra kalau percikan ruh itu masih nyimpen dendam nggak ya? Enggak lah. Enggak. Percikan ruh tuh masih nyimpen sedih nggak? Itu yang aku sering bilang sama temen-temen. Kasih jarak. Mundur 1 langkah, kasih jarak. Jangan, kita kan selama ini gini, attach, melekat. Coba retouch. Kasih jarak. Ini ada sedih, ada luka, ini bukan kamu. Ini bukan sejatimu, itu bukan fitrahmu, ini bukan alamiahmu. Iya. Alamiahmu itu adalah cinta tanpa syarat, cinta tanpa batas. Itu alamiahmu. Iya. Makanya kenapa manusia mau sebejat apapun, manusia mau sekriminal apapun, pasti ada rasa kasih sayang. Entah sama pacarnya, entah sama anaknya. Mau dia pembunuh bayaran sekalipun yang sekiranya hatinya udah nggak ada rasa lah gitu ya, hatinya tuh udah dingin, pembunuh berdarah dingin deh, pasti tetap ada cinta sedikit di hatinya. Bener. Ya itu karena itu fitrahnya. Aku zaman kuliah dulu kan KKN, nggak ada tuh orang yang anak sama pembunuh bayaran tuh ya, malam-malam tak datangin sendiri. Ya kan, terus? Ya akhirnya jadi sahabat, baik banget sama ternyata ada kelembutan kan di situ. Bener. Ada fitrah yang pada akhirnya dia pun merasakan ada kerinduan untuk kelembutan, untuk cinta. Kita nggak akan pernah lari dari rasa-rasa itu. Kenapa? Orang itu sejatinya kita kok. Iya. Orang itu fitrahnya kita kok. Makanya kenapa pertanyaan Mas Hendra tadi, TVB, ketika kita menolong seseorang terus ada sisi transaksional, kalau di titik TVB sekarang gimana sama Mas Hendra misalnya? Nggak ada, ini hanya semata-mata mengalirkan rasa syukur yang teramat sangat sama Allah. Kita mau bilang bahwa, ya Allah terima kasih ya Allah, hidup ini udah lebih dari cukup. Aku sama Mas Hendra dan teman-teman yang berdonasi ini bahagia sekali. Nah, wujud rasa bahagia, rasa hatiku ini diwujudkanlah dalam bentuk pemberian-pemberian kecil kepada keluarga-keluarga kita, entah itu beras, entah itu makanan, sehingga orang lain juga bisa merasakan syukur dan bahagia sebagaimana yang kita rasakan. Itu aja, latar belakang
rasa kelimpahan yang ada di sini yang mau dialirkan gitu. Nggak ada hal-hal lain di luar itu. Oke. Sehingga kalau latar belakangnya adalah itu, kita tenang, Mas. Nggak butuh pujian, nggak butuh feedback, nggak usah, nggak perlu gitu. Nggak perlu. Kita hanya dalam setiap hari hanya mengembalikan aja. Mengembalikan apa yang menjadi natural fitrah kita sendiri, yaitu kelimpahan. Mengalirkan lagi ke teman-teman yang lain. Iya. Terus Teh, kalau misalnya ditanya tentang apa sih tandanya kalau misalnya kita itu sudah mulai sadar gitu, perubahan apa yang paling terlihat gitu? Apakah kita sudah nggak menyalahkan orang lain, nggak menyalahkan eksternal, atau bagaimana Teh? Ada tandanya, Mas. Apa tandanya? Kita sudah ada di titik kesadaran. Apakah tandanya itu? Tanda yang paling simpel ya. Paling simpel. Kita nggak terlalu reaktif terhadap sesuatu. Contoh digosipin, difitnah. Difitnah nih misalnya, dijelek-jelekin. Dibilang penipu. Ya, misalnya dibilang penipu, dibilang nggak bener atau whatever apapun itu. Kita nggak reaktif. Kalau orang itu udah ketemu kesadaran, dia akan melihat. Ini kan hukum kehidupan. Ada yang muji, ada yang fitnah. Jadi ya udah ini lengkap sempurna. Itu pertama, dia tidak reaktif. Tandanya itu, Mas. Kedua, orang yang sudah ketemu kesadaran, dia tidak judgment, dia tidak menghakimi, tidak cepat-cepat menghakimi. Wah ini mah kayaknya neraka gitu misalnya. Wah ini kafir misalnya gitu. Dia nggak menghakimi gitu. Dia melihat bahwa seseorang yang salah, seseorang itu mungkin salah, tapi ini rentetan peristiwa dia menuju kesadaran gitu. Jadi dia sangat menghargai semua fase yang terjadi di dalam lingkungan dia, di teman-teman dia, di anak dia, di keluarga dia, di pasangan dia, di siapapun itu. Dia menghargai setiap proses perjalanan itu. Itu satu tadi ya, nggak reaktif. Kedua, nggak cepat sekali menghakimi. Yang ketiga, no labeling. No labeling. Kamu berdosa gitu. Kamu penjahat gitu. Enggak gitu. Enggak gitu. Barangkali yang kamu judgment, kamu labeling itu di mata Tuhan dia lebih baik daripada kamu. Yang ketiga, yang keempat, kemudahan selalu gampang datang dalam kehidupan dia. Effortless gitu. Gampang aja. Ketika ada sesuatu, ada yang nolong. Ketika ada kendala sesuatu, mudah ada solusi. Ketika ingin sesuatu, tiba-tiba datang. Itu cirinya sih. Nah, dia udah berdamai sama diri dia sendiri. Aku kemarin waktu sempet Zoom sama Irwan Hiro, The Law of Becoming, itu kan kita tuh kan kalau misalnya ingin bertransformasi dari miskin ke kaya, itu katanya nggak boleh fokus pada uang, nggak boleh fokus pada pendapatan, tapi fokusnya pada who-nya, pada betul. siapa kita, identitas kita. Kesadaran itu kan, betul. Agree banget, 100% setuju banget. Karena itu adalah pondasinya, Mas. Karena kalau cuma di judul uang, tapi pondasi di sini kekurangan, menguap lagi tuh duit, Mas. Betul sekali, sangat betul sekali. Itulah yang dibilang di Abundant Revolution self-concept. Di Abundant Revolution itu disebutnya self-concept. Ada self-image, self-ideal. Self-esteem. Ada self-esteem. Self-concept. Itu yang paling penting. Who-nya, siapakah dirimu? Siapakah dirimu memandang kamu? Kamu memandang dirimu seperti apa gitu? Kamu memandang dirimu seperti apa? Misalnya ada seseorang yang memandang diri dia, aku mah ya begini aja lah, kalau apa-apa susah lah dapetin uang. Rasanya kayak serba nggak terpenuhi, serba kurang misalnya.
aku kok kayaknya nggak goal-goal ya. Itu asumsi-asumsi dia melimitasi sekali. Iya. Ada belief, ada dogma, ada lapisan endapan emosi, ini harus dilepas ini. Gitu. Jadi memang who, itulah esensinya. Iya, oke. Itu yang dibilang yang tadi aku ulas. Gurunya Neville Goddard bilang, kesadaran menciptakan realita. Who ini memantul dalam realita. Karena who inilah yang melatar belakangi gerak kamu. Ya, oke. Nah, sekarang nih Teh, ini masuk ke pertanyaan yang sebenarnya kalau dipraktekkan tuh nggak mudah. Ya, Mungkin Teh Feby mudah ya. Skill memaafkannya mungkin sudah tingkat tinggi ya. Karena masih banyak sekali teman-teman tuh yang kenapa sih aku kok sulit sekali memaafkan gitu. Kenapa oke. gitu ya. Padahal sebenarnya ya hati itu pengennya damai gitu. Iya. Tapi ego ini loh. Gimana tuh Teh? Kalau teman-teman masih ada di titik, kenapa ya aku memaafkan tapi sulit sekali? Ih, nggak apa-apa mas, di posisi itu aja dulu. Oke. Nggak apa-apa. Dinikmati, diterima Iya, di fase iya, itu gitu iya, ya. iya. Nggak usah dilawan gitu ya. Nggak Iya, apa-apa. iya, iya, Di iya. situ aja dulu. Nanti ada titik kesadarannya kok dia bertumbuh untuk capek ya kayak gini gitu loh Akan mas. sampai dengan sendirinya kalau kata Sim kemarin ya. Akan sampai dengan sendirinya. Jadi kalau gini loh, masing-masing orang Mas Hendra itu punya spiritual awakening beda-beda. Betul. Ada jam alarm spiritual awakeningnya beda-beda. Kita nggak bisa paksain. Kita nggak bisa paksain, Habib kamu harus berjiwa besar Habib. Kamu harus mengikhlaskan, kamu harus melarutkan emosi, kamu harus memaafkan. Iya kalau umurnya masih segini, dia juga belum siap tubuhnya, kesadarannya menuju ke situ. Apapun itu, flowing aja sih kalau menurut aku. Lewati aja. Kalau Oke. kamu lagi bete, ya udah bete aja dulu nggak apa-apa. Belum jalanin daily rutin nggak apa-apa. Toh ujung-ujung kalau dia mengenggam kan nanti looping kan yang mentok-mentok dia juga kan. Mentok lagi. Ketemu mentok terus ujung-ujungnya dia sadar-sadar lagi Iya ntar. sih, betul. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau di titik dia udah mulai bilang gini, Teh Feby tapi ini aku gimana ya? Kalau aku nggak memaafkan, nanti ini looping terus Teh. Aku mulai berpikir untuk gimana ya caranya merubah ini. Nah itu mulai lahir kesadaran. Itu tanda bagus itu. Itu udah sinyal yang sangat bagus sekali untuk kamu mulai terbuka untuk pindah track dari identitas lama ke identitas baru gitu. Ya. Ini aku mulai bacain pertanyaan teman-teman yang live di TikTok Teh. Ya, oke silahkan Mas. Ada 1.700 yang stay mendengarkan Teteh. Oke. Apakah saya harus memaafkan penipu yang membuat ekonomi rumah tangga saya hancur Teh? Oke. Nah, itu Teh. Teh Feby, apakah saya harus memaafkan penipu yang membuat rumah tangga saya hancur, Teh? Gini, teman-teman, perenungannya. Nih, buat Mas Hendra sama aku ya. Perenungannya gini. Apakah kita bisa menolak takdir? Nggak bisa. Apakah kita bisa menolak ketika seseorang harus pulang atau meninggal dan lain-lain? Nggak bisa. Apakah kita bisa menolak realita itu hadir di dalam kehidupan kita? Nggak bisa. Kenapa? Karena semua itu diizinkan hadir, Mas. Oke. Semua itu diizinkan hadir for the best reason. Untuk sebuah reason atau alasan yang pasti ada sesuatu yang baik di balik itu. Oke. Perenungan pertama itu ya, bahwa kita tidak bisa menolak ketika sebuah realita itu memang harus terjadi dalam kehidupan kita. Itu nggak bisa tolak. Itu pertama perenungannya. Kedua, sadari. Sebagaimana di dalam, seperti itulah yang di luar. Betul. Itu rumus. Ya, iya. Hukum cermin ya. Sebagaimana di dalam, seperti itulah di luar. Ketika di luar atau di dalam realita kamu dihianati seseorang yang membuat rumah tanggamu hancur, rasanya apa? Sedih pasti ya, kecewa pasti, marah pasti. Berarti di pantulan cermin, ini ada sedih, kecewa, marah. Pantulan cermin datangnya dari mana, Mas? Dari kita, dari dalam. Hasanah batin kita.
Berarti sebetulnya si peristiwa ini datang dari mana? Dari diri kita sendiri. Betul, Kita yang menariknya gitu kan. betul. Semua yang terekam itulah yang mengundang realita itu terjadi dalam kehidupan kamu. Siapapun itu, mau judulnya penipu atau siapapun, mereka hanya tukang pos yang mengantarkan kamu menjadi sadar bahwa ada luka, bahwa ada sedih, bahwa ada takut, bahwa ada trauma, bahwa ada kekesalan. Sedih, luka, trauma, takut, dan kekesalan ini itu muncul di pantulan realita hidupmu. Sebagaimana di luar, seperti itulah di dalam. Jadi ketika realitanya kamu masih ketemu penipu yang bikin kamu marah dan kecewa, realita itu adalah cerminan batinmu. Iya, iya. Cerminan isi di dalam jiwamu, ada peristiwa apa aja di masa lalu. Kalau kamu tahu itu nggak enak, selesaikan. Kalau kamu tahu itu nggak enak, duduk untuk menerima. Karena solusinya teman-teman semua, simpel sekali. Duduk untuk menerima. Aku ketipu, aku kesel, aku marah. Nggak apa-apa mas, boleh. Aku marah, aku kesel sama penipu itu kurang aja. Nggak apa-apa, luapin aja. Alirin aja, alirin. Mau nangis, gogoakan, wah nangis gitu. Sehari semalam misal. Nggak apa-apa mas. Akui aja rasa itu ada. Aku lagi kecewa, akui aja. Aku lagi marah, nggak apa-apa, udah alirin aja. Karena ini pesan semesta yang terwujud dalam realita hidupmu, yang sebetulnya PR ini tuh minta diberesin gitu, minta diselesain. Dia tersimpan di bawah sadar kamu, nggak bisa ngalir. Muncullah peristiwa-peristiwa itu, sesuatu yang nggak pernah kamu terima selama ini. Sama kayak anak kecil lah mas, anak aku lah, Muhammad Al-Fatih nih. Ketika ibunya nggak perhatiin dia, ibu iya nak sebentar. Ibu iya nak sebentar, bentar lagi dia guling-guling tuh mas depan aku. Nggak aku abaikan juga nih, aku tolak. Itu bantal sofa dilempar-lemparin sama dia. Itu kan sama kayak cerita lupingan. Yeah. Pertama kecil kita nggak ngeh untuk ngeberesin, untuk duduk menerima. Jadi 2 kali lipatnya gede, nggak diterima juga. Jadi 2 kali lipatnya lagi nggak diterima juga. Ini sama mas, kisah nyata dari peserta privat online. Di masa lalu dia pernah dibully waktu TK. Dibully waktu TK, pensilnya diambil, pernah dipatah-patahin sama temennya. Anehnya temennya itu selalu ngejek-ngejek dia terus. Nih, bulian di TK itu kan juga nggak tahu cara melepas waktu TK. Terjadi lagi di SMP. Zaman SMP Mas Hendra ngalamin geng-geng gitu nggak? Ada geng yang ganteng, geng yang pinter, ada geng-geng gitu ya. Iya. Nah dia ngerasa cupu gitu. Cupu tuh maksudnya nggak bergabung di dalam geng-geng itu. Jadi merasa kayak dibully juga tuh waktu SMP. Termarginalkan ya. Iya, termarginalkan. Pada saat kuliah dia masuk salah satu ini tertentu tuh, dulu tuh viral banget mas, ada apa ya, senior yang ospekin. Oh itu aku tuh. Aku yang balas Ospekin dendam juniornya tuh. itu parah banget. Sampai waktu itu si alumni ini bilang mau bunuh diri loh. Aku dulu teh, kalau yang tak Dendam berantai Iya. gitu kan jadinya kan. rumput laut mentah tuh aku suruh makan kan. Oke. Nggak mau makan kan. Anaknya kan buaya gitu, tak ancam kan. Karena tak pukuli perutnya, masuk ke itu teh, masuk ke Masya ke Allah. puskesmas. Aku merinding teh, wah ini masuk penjara ini. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Tapi alhamdulillah dia nggak sampai meninggal dan akhirnya dari situ mungkin dia takut atau apa sama aku ya. Tapi kita jadi Temen bersahabat, ya kan? Nah, ini Parah aku mau aku balik parah cerita. dulu, ya. Berarti kamu seniornya yang kayak Iya, gitu. iya. Karena aku dulu digituin teh. Oh, nah itu Iya. dia. Itu kan sebetulnya kan berantai kan. Kamu digituin, berikutnya aku nanti juniorku tak gituin gitu kan. Nah ini terjadi nih sama anak ini. Akhirnya si luka, ketakutan, kebingungan, kecemasan, dan rasa tertekan. Nah rasa tertekan itu terjadi lagi loh pada saat dia menikah. Terjadi lagi pada saat dia menikah, kebetulan pasangannya itu bekerja di satu lokasi tertentu,
dia merasa tertekan sama keluarga dia, tertekan juga sama bosnya. Jadi pada saat aku tracing, aku bilang, bukankah rasa tertekan ini awalnya dari sini ya? Bukankah rasa tertekan pada saat waktu di ospek ini rasanya sama ya? Dia bilang, Allahu Akbar, Teh Febi, kok bener ya, kok rasanya sama?